Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kreatif sukses. Berjumpa lagi bersama saya Juri. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas terkait dengan perbedaan antara KIP kuliah dan bidik misi. Sebab ada beberapa adik-adik yang bertanya kepada saya terkait dengan sama atau tidak ya antara KIP kuliah dan bidik misi. Tapi sebelum itu, saya minta kepada adik-adik untuk like dan subscribe channel ini. Menurut saya, untuk secara keseluruhan antara KIP kuliah dan bidik misi hampir tidak ada bedanya. Misalnya, untuk mendaftar KIP kuliah harus melalui jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Hal itu juga sama terjadi pada beasiswa bidik misi, harus melalui jalur masuk SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan jalur mandiri. Kemudian, KIP kuliah itu diperuntukkan untuk siswa lulusan tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Nah, ini juga sama dengan bidik misi di mana siswa yang sudah lulus masih bisa mendaftar asalkan lulusan tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Berikutnya, terkait dengan jumlah biaya tanggungan, jumlah biaya KIP kuliah dan bidik misi juga sama, yakni 700.000 per bulan atau 4,2 juta per semester. Saya juga tidak tahu dengan tahun-tahun berikutnya, tapi di tahun-tahun belakangan memang jumlah biaya tanggungannya itu seperti ini. Selain itu, antara bidik misi dan KIP kuliah, alur pencairannya itu juga sama. Yang pertama itu wajib mempertahankan IPK juga, kemudian batasan waktu pembiayaan KIP kuliah dan bidik misi juga sama-sama 4 tahun. Loh, kalau gitu apa bedanya? Tulisannya loh beda. Ya, setelah mengamati antara KIP kuliah dan bidik misi, ternyata perbedaan yang paling mencolok adalah cara mendaftarnya. Untuk cara mendaftar KIP kuliah, sebenarnya adik-adik itu harus lebih bersyukur, sebab cara mendaftarnya relatif lebih dipermudah, sebab bisa dilakukan oleh siswa secara langsung, mulai dari memasukkan NISN, NIK, NPSN, email dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh siswa secara langsung. Setelah itu adik-adik sudah berhasil mendaftar dan tinggal mengisi bagian data terkait dengan diri kita. Hal itu berbeda dengan mendaftar bidik misi, di mana saat adik-adik ingin mendaftar bidik misi harus melalui rekomendasi sekolah. Jika sekolah tidak merekomendasikan adik-adik untuk mendaftar bidik misi, otomatis adik-adik tidak bisa mendaftar bidik misi. Seperti itu. Kemudian perbedaan yang berikutnya terletak pada kuota. Ya, kuota. Jika kuota bidik misi yang semula hanya ditargetkan 600.000 mahasiswa yang mendaftar bidik misi, berbeda dengan KIP kuliah di mana kuotanya itu 3 kali lipat lebih banyak dibanding dengan bidik misi. Untuk 5 tahun ke depan, pada KIP kuliah ditargetkan mencapai 2 juta mahasiswa yang mendaftar KIP kuliah. Nah, kemudian perbedaan berikutnya yaitu dari segi pembiayaan, di mana KIP kuliah lebih kepada penerimaan fasilitas gratis dan SPP bulanan, sedangkan bidik misi lebih kepada biaya hidup dan SPP. Intinya seperti ini adik-adik, KIP kuliah pembiayaannya itu terfokus pada dukungan biaya pendidikan karena keterbatasan ekonomi, sedangkan pada bidik misi pembiayaannya itu terfokus pada prestasi, yaitu kurang mampu tapi berprestasi. Jadi, KIP kuliah kurang mampu lebih diutamakan meskipun juga harus berprestasi, sedangkan bidik misi berprestasi lebih diutamakan meskipun juga pendaftarnya harus tergolong tidak mampu secara ekonomi. Ya, itulah beberapa perbedaan antara KIP kuliah dan bidik misi, di mana bidik misi sekarang sudah diganti dengan KIP kuliah. Namun kalau menurut saya mengamati antara bidik misi dan KIP kuliah hampir tidak ada bedanya. Ya, hampir tidak ada bedanya. Namun secara teknis memang terdapat beberapa perbedaan. Untuk itu, adik-adik silahkan mendaftar KIP kuliah bagi adik-adik yang merasa kurang mampu secara ekonomi, dan juga saya harap adik-adik ketika menghadapi segala macam cobaan saat mendaftar KIP kuliah atau jalur seleksi masuk PTN atau PTS lainnya, adik-adik tetap semangat dan jangan putus asa. Ingat, bersama kesulitan ada kemudahan. Terima kasih.